Selamat datang di penyelaman mendalam kita hari ini. Halo. Oke, kali ini kita mau bongkar sebuah sumber dari Ari Ipkar, ini tentang rutinitas peregangan pagi. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi janjinya lumayan besar. Membangunkan tubuh Anda, membangunkan hidup Anda. Menarik judulnya. Iya kan? Cuma 5 menit terus katanya nggak perlu alat, bisa dilakuin pas banget baru bangun tidur. Jadi, misi kita kali ini tuh pengen ngerti gimana rutinitas singkat ini bisa beneran ngubah cara kita mulai hari. Oke. Biasanya kan kita suka buru-buru, kaku gitu ya. Nah ini tujuannya biar lebih siap, lebih berenergi. Sumber ini juga nekenin banget soal konsistensi, bukan harus sempurna gerakannya. Gimana? Kedengerannya oke ya? Mari kita bedah bareng. Oke, siap. Yang langsung bikin saya tertarik itu gimana sumber ini nyambungin banget kondisi fisik sama mental. Ada kutipan kuncinya kan tadi, tubuh yang fleksibel menciptakan pikiran yang fleksibel. Ah, iya iya. Jadi ini tuh bukan cuma soal melemaskan otot kaku habis tidur, tapi ada ide kalau kelenturan fisik ini bisa numbuhin sikap mental yang lebih terbuka, lebih adaptif gitu loh buat ngadepin hari. Kayak semacam nge-charge ulang ya. Nggak cuma badan, tapi pikiran juga. Bener banget. Jadi fleksibilitas fisik ini kayak jembatan ke fleksibilitas mental ya? Oke, coba kita lihat gimana 5 menit ini disusun. Dimulai dengan putaran leher. Sebentar aja, 30 detik. Gerakannya lembut aja, tapi idenya itu sambil ngebayangin kita ngelepasin semua ketegangan dari kemarin. Nah, gimana gerakan sesimpel ini bisa ngaruh lebih dari sekedar fisik ya? Itu kan sering banget jadi gudang stres, ya kan? Iya, benar. Nah, dengan kita gerakin secara sadar pas pagi, kita nggak cuma bangunin ototnya, tapi secara simbolis juga kayak ngurai kekakuan pikiran, mungkin yang kebawa dari tidur atau hari sebelumnya. Itu kayak ngasih sinyal ke diri sendiri, oke, saya siap lepasin yang nggak perlu, mulai fresh. Wah, menarik ya. Oke, habis leher, lanjut ke pembuka bahu. Ini 1 menit. Caranya itu nyatuin jari di belakang punggung, terus tarik pelan buat buka area dada. Oke. Sumber ini nyebutnya sebagai cara memulai hari dengan hati dan postur terbuka. Maksudnya, membuka diri di sini apa ya kira-kira? Nah, ini nih, menurut saya ada 2 lapis makna ya. Secara fisik, jelas banget gerakan ini ngelawan postur bungkuk yang sering kita alami kan gara-gara kebanyakan duduk atau lihat layar. Ini juga bantu aliran napas. Iya. Penerimaan, kesiapan buat interaksi. Jadi, membuka hati di sini tuh bisa diartiin kita secara sadar nyiapin diri buat terima apapun yang datang hari itu dengan sikap positif. Oh. Ini langkah aktif biar nggak mulai hari dengan tertutup gitu loh. Oke. Jadi ada koneksi langsung ya antara postur fisik sama kesiapan mental. Keren. Berikutnya ada lipatan depan menggantung, 1 menit juga. Ya. Ini kita biarin aja tubuh bagian atas ngegantung relaks ke bawah. Sumbernya nyaranin kita ngebayangin stres itu ngalir keluar dari tubuh. Kenapa ya visualisasi melepaskan ini ditekankan di gerakan ini? Karena ini kan peregangan pasif ya, dia manfaatin gravitasi. Jadi kita nggak perlu maksa, cukup melepaskan aja. Oke. Ini bantu dekompresi tulang belakang secara lembut. Nah, visualisasi stres ngalir keluar itu nguatin efek pelepasan tadi. Secara mental, ini momen buat bener-bener let go. Biarin beban pikiran ikut jatuh bareng badan. Ini soal nyiptain ruang, di tulang belakang iya, di kepala juga iya. Menciptakan ruang, suka saya istilahnya. Lanjut ya, ke regangan samping tubuh. Sip! 1 menit total, jadi 30 detik per sisi. Berdiri, terus raih tangan ke atas, condongin badan ke samping. Sumbernya bilang ini memperluas ruang tempat energi mengalir. Sisi tubuh ini sering kelewat ya kalau peregangan. Betul banget, kita seringnya fokus ke gerakan depan belakang. Atau bungkuk, ya kan? Iya. Padahal ngeregangin sisi tubuh itu nggak cuma penting buat mobilitas torso sama bikin napas lebih dalam, tapi juga bisa jadi metafora buat memperluas perspektif kita loh. Oh iya? Gimana tuh? Ya, pas kita meraih ke samping, secara fisik kan kita nyiptain ruang lebih banyak di rusuk, di pinggang. Nah, secara mental, ini bisa jadi pengingat buat lihat situasi dari sudut pandang lain. Nggak kaku di satu arah aja gitu. Wah, dalam juga ya maknanya. Oke, terakhir nih, regangan paha berdiri. Yap. 1 menit juga, 30 detik per kaki, tarik tumit ke arah bokong sambil fokus jaga keseimbangan. Nah, kaitan keseimbangan fisik di sini sama memulai hari itu apa ya? Gerakan ini kan ngaktifin otot besar paha depan ya, dan secara langsung nantang keseimbangan kita. Jadi nemuin kestabilan fisik pas pagi-pagi, meskipun cuma 30 detik per kaki, itu latihan bagus buat nemuin pijakan mental kita juga.
Pijakan mental. Iya, biar ngerasa grounded, nyambung ke bumi, dan siap berdiri teguh ngadepin dinamika hari. Semacam persiapan biar tetap seimbang, apapun guncangannya nanti. Sudah ya, 5 gerakannya. Berarti apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Cuma dalam 5 menit, rutinitas ini udah selesai. Kayak kata sumbernya tadi, Anda baru saja menginvestasikan 5 menit untuk kesehatan Anda, usaha kecil, hasil besar. Ini cara yang praktis banget sih, buat ngubah pagi Anda, dari yang mungkin rasanya berat jadi lebih hidup, lebih siap. Dan mari kita balik lagi ke ide inti yang menurut saya kuat banget tadi, tubuh yang fleksibel menciptakan pikiran yang fleksibel. Benar. Tiap gerakan tadi, selain manfaat fisiknya ya, itu sebenarnya kayak undangan buat kita bawa kualitas tertentu ke dalam hari kita. Kualitas kayak pelepasan, keterbukaan, penciptaan ruang, perluasan perspektif, sama keseimbangan itu tadi. Iya. Itu soal secara sadar nyiptain ruang, baik di badan maupun di pikiran, biar bisa ngadepin hari dengan lebih baik aja sih intinya. Nah, ini mungkin jadi mancing satu pertanyaan penting ya buat direnungin. Apa tuh? Setelah Anda secara fisik nih udah nyiptain ruang dan kelenturan di badan lewat peregangan ini, gimana caranya Anda bisa secara sadar bawa keterbukaan dan fleksibilitas yang sama itu buat nyambut bukan cuma tantangan ya, tapi juga mungkin peluang-peluang tak terduga yang muncul hari ini. Gimana caranya kita tetap fleksibel di pikiran sepanjang hari?